Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad BKS, NIM 436171023 dari Prodi Sistem Informasi, semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu program, yaitu sequential programming atau pemrograman sequential menggunakan bahasa Python. Program ini bertujuan untuk menghitung bilangan dari angka 1 hingga 9.999.999 atau bisa dikira 10 juta. Kemudian mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk mengerjakan tersebut. Melalui sumber sederhana ini, kita akan dapat memahami bagaimana sebuah program dijalankan secara berurutan. Baik, langsung saja. Pertama itu saya akan mengimport time. Mengimport time itu digunakan untuk mengimport library time. Library ini itu menyediakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan waktu. Program ini fungsi yang digunakan itu adalah time.time, yaitu untuk mencatat waktu sebelum dan sesudah perhitungan sehingga dapat kita mengetahui eksekusi program tersebut. Habis itu kita memanggil atau menggunakan function atau fungsi yaitu hitung skor jumlah, terus start dan stop. Di sini itu atau function atau fungsi yang saya buat itu hitung underscore jumlah, dimana itu fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu start dan end. Start sebagai awal perhitungan, end sebagai batas akhir perhitungan. Itu lanjut bagian total sama dengan 0. Variabel total ini digunakan untuk variabel total ini digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan yang nilai awalnya dibuat dari 0, karena sebelum proses dimulai ada angka yang dijumlahkan dulu. Situ kita menggunakan perubahan atau for itu start lagi, itu dan m total kedua. Pada perulangan ini itu dia akan mengambil nilai dari start hingga end. Artinya jika kita memanggil fungsi dengan hitung jumlah atau function dengan hitung underscore jumlah, maka nilai yang dihitung adalah nilai dari 1 sampai 999.999 atau bisa saja mungkin 10 juta lah. Ini tuh pada hal range, karena fungsi range itu tidak memasukkan nilai batas akhirnya. Di situ kita total terus total plus sama dengan i. Ini tuh memiliki artian dimana setiap angka yang akan dilewati oleh perulangan akan ditambahkan ke variabel total. Misalnya itu yang awalnya itu totalnya 0, itu 0, ditambah 1 jadi 1, terus ditambah 2 akan menjadi 3, terus tambah 3 jadi angka 6, begitupun seterusnya sampai nilai atau angka akhir. Di situ kita return total. Return total ini artinya nilai total penjumlahan akan dikirim kembali kepada program utama.
Terus kita panggil lagi awal sama dengan time dot time. Nah, the time ini kode yang dimana digunakan untuk menyimpan waktu saat proses perhitungan akan dimulai. Nilai yang disimpan berupa waktu dalam satuan detik. Habis itu hasil kita panggil fungsi atau function yang di atas tadi, yaitu hitung underscore jumlah. So kita masukkan angkanya dari 1 koma ya, 1 sampai 10 juta 3467. Nah, sini itu memanggil fungsi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu fungsi hitung underscore jumlah, ya kan. Terus program ini kemudian melakukan penjumlahan seluruh angka nilai atau angka nilai mulai dari 1 hingga 9.999 atau 10 juta secara berurutan. Karena menggunakan metode sekuensial, seluruh proses dikerjakan oleh satu alur eksekusi satu proses saja. Tidak ada pembagian pekerjaan ke beberapa prosesor maupun beberapa komputer. Di situ kita panggil akhir sama dengan time. Dorong lagi. Nah, kalian ini itu digunakan untuk mencatat waktu setelah proses perhitungan selesai. Di situ kita print atau memunculkan angkanya. Hasil di situ panggil hasil. Nah, ini dia. Nah, salah ya. Ini kita masukkan situ. Nah, untuk hasil ini itu menampilkan ya tadi ya saya bilang, untuk menampilkan hasil penjumlahan yang telah dihitung. Itu kita print lagi untuk durasinya. Durasi titik 2 titik 2 terus akhir dan awalnya. Habis itu tertutup dengan kata detik. Nah, kayak ini itu untuk menghitung selisih antara waktu selesai dan waktu mulai, mana hasilnya adalah lama eksekusi program dalam satuan detik. Semakin besar data yang diproses, biasanya itu waktu eksekusinya juga akan semakin lama. Baik, kita akan jalankan kodenya dengan memanggil Python, terus nama file yang digunakan. Situ kita jalankan. Nah, ini dia hasil. Ada hasil dan durasi waktu. Baik, mungkin itu saja sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.